Kudus, jangan lupa untuk menghadiri ibadah perayaan Natal di tempat ini tanggal 25 Desember jam 5 sore. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Nantikan kami pada ibadah Natal hari Minggu tanggal 25 Desember jam 5 sore di GIA Kudus lantai 2. Ajak papa, mama, om, tante, kakak, adik, semua diajak. Rasakan damai Natal bersama-sama. Jangan lupa datang ya guys. See you there. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Gak kerasa ya, kita sudah mau mendekati hari Natal. Jadi buat teman-teman semua, mari kita datang bersama-sama tanggal 25 Desember jam 5 sore di gereja ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mau sama-sama berbagi sukacita Natal, untuk sama-sama kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan tema kemuliaan bagi bangsa-bangsa. So, jangan lupa teman-teman semua untuk hadir dan kita rayakan bersama-sama Natal tahun ini. Bye, God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift, jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur berikan kesempatan kepada Tuhan untuk dapat menikmati anugerah-Nya. Bahkan kembali kita mengingat karya perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kehadiran Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Jangan lupa untuk terlibat dan ikut menikmati merayakan Natal yang terselenggara di tempat ini dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam acara dari seksi-seksi maupun ibadah utama. Ya, mari kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri. Seperti biasa berikan salam satu di antara yang lain, kanan kiri dengan senyuman, dengan kasih. Kalau saudara berkenan saling jabat. Ya, oke. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama mohon berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita tabiskan bersama ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Haleluya, kita punya Allah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur karena saudara dan saya masih diberi kesempatan sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang siap menyembah Tuhan boleh angkat tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang termanis. Seberapapun kita yang ada pagi hari ini, kita akan berkata, Yesus, Engkau baik. Haleluya. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan.
baik buat kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Engkau sungguh baik Tuhan. Dan tidak ada Allah yang seperti Engkau di muka bumi ini, yang baik seperti Engkau. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, kemurahan yang tidak pernah berhenti buat setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dan pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Siapakah kami ini? Sehingga kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat hebatnya kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami siap menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala bangsa, yang sudah lahir ke dunia, memberikan tempat yang terindah buat kami di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap menyembah Engkau. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh ya Bapak Ibu sekali lagi beri tepuk tangan, seorang raja sudah lahir buat kita. Haleluya. Dia lahir buat kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya. Untuk kami dia mati, untuk
duduk kembali. Haleluya, haleluya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember minggu kedua Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Manusia boleh katakan dunia akan gelap. Tapi kita punya Allah yang sanggup menyembunyikan Bapak Ibu dan saya di balik sabdanya. Hanya Dia yang sanggup menjamin keselamatan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian yang luar biasa ini. Hanya Kau Tuhan, sumber penolong buat kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidup-Mu di mezbamu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Hanya Kau Tuhan, Selamanya Kau ku cinta. terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidup-Ku. Katakan Bapak Ibu, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Jemaat saja boleh katakan, refnya saja. Hanya Kau ku cinta. Bapak Ibu boleh katakan refnya saja. Amin. Ini seruan jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama kekuatan Roh-Mu, sebab Engkau satu-satunya penolong. Sekali lagi penuh semangat kita mau katakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih
Hanya tangan kasih-Mu Tuhan yang mampu menopang kami untuk tetap tegar teguh menghadapi realita hidup ini, karena kami tidak sendirian. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, bahkan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga benar-benar firman-Mu menjadi rema, firman yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman musisi bisa tetap standby di sini. Oke. Ya, boleh lesehan deh di bawah supaya enggak kelihatan. Oke, siap. Saya cuma khotbah 5 menit. Ya. Sisanya kita aplikasikan, kita ekspresikan seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita akan sama-sama langsung buka dulu Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan saya ingin sampaikan melalui perikop pembacaan di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 12. Duduk enggak apa-apa kok. Ya, masih setengah jam ini. Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 12. Ya, saya bersyukur kembali berada di tempat ini bersama rekan-rekan, teman-teman dari Nafiri Choir. Beberapa hari mereka diforsir tenaga mereka untuk terlibat dalam beberapa pelayanan, termasuk mulai tadi malam, sepanjang hari kemarin Sabtu, mereka terlibat pelayanan wedding choir di Semarang. Dan secara manusia kami capek, kami lelah. Sehingga mungkin saudara-saudara jemaat bisa melihat sisa-sisa ekspresi dari WL Choir. Siapa? Oh, Yosua juga. Ya, kecapean mereka, tetapi saya bersyukur berkat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, pemulihan, kesehatan, pemulihan demi pemulihan diberikan sehingga spirit, semangat itu ada. Karena tentunya bukan karena kuat gagah kami, secara fisik kami lelah, kami capek. Tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami itu lebih besar kuasanya. Itu yang membakar semangat kami. Ya, Matius pasalnya yang kedua. Ayat 1 saya mulai baca, demikian dikatakan firman Tuhan. Ya, boleh duduk, betul, serius. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, bukan gitu ya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena padamulah akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa fakta unik berkenaan dengan orang Majus ini. Mungkin ini menjadi cerita yang sudah terlalu biasa di telinga kita ketika kita merayakan Natal di bulan Desember, di hari-hari ini, di minggu-minggu ini. Di setiap media sosial ditampilkan, diposting, diupload hal-hal berbicara tentang Natal. Dan tidak terlepas dari tokoh yang namanya orang Majus. Sebetulnya ada banyak fakta-fakta unik di sekitar Natal ini, di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Sebegitu uniknya, kadang-kadang kita tidak pahami, kadang-kadang kita tidak cermati apa makna keunikan itu, apa arti keunikan itu. Bahkan kita mungkin bertanya-tanya, apa relevansinya bagi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian tidak heran, Yesus tak ubahnya menjadi tokoh fiktif, tokoh legendaris yang tidak memiliki makna yang sesungguhnya, tidak memiliki arti. Tak ubahnya Yesus itu dengan tokoh-tokoh fiktif yang lain dalam cerita-cerita legenda yang terkenal baik itu secara internasional maupun nasional. Tak ubahnya Yesus tokoh-tokoh yang tidak nyata, yang sempat legend di sekitar kita. Kita lebih percaya dengan Nyi Roro Kidul, tetapi justru kita meragukan siapakah tokoh Yesus. Kita lebih percaya dengan tokoh-tokoh mitos yang lain. Apa? Joko Kendil, Joko Tarub, apalagi. Banyak kan? Atau secara internasional, Batman, Superman, Spiderman. Bahkan itu lebih populer daripada tokoh Yesus ini. Itu menunjukkan sejauh mana pemahaman kita, kemengertian kita tentang siapakah Yesus. Sehingga tidak heran, ekspresi kita, apresiasi kita, atau apa, respon kita terhadap keberadaan Yesus itu tidak terlalu antusias. Tidak seperti kita menyambut tokoh-tokoh yang lain yang lebih populer. Karena terlalu sering mungkin kita mendengar Yesus di telinga kita. Tetapi sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Menurut saudara dan saya, siapa Yesus yang sebenarnya? Berulang-ulang kali kita mendeklarasikan dalam pujian kita tadi. Yesus Raja segala raja. Kalau saya tanya dan kita bertanya lagi, apa buktinya bahwa saudara dan saya bisa berkata
bahwa dia adalah raja segala raja. Apa faktanya? Apa buktinya? Pernahkah saudara merasa hidup ada di dalam kepemimpinan beliau, Tuhan Yesus, sebagai kepala pemerintahan? Ya enggak Pak, kita kan hidup di dalam pemerintahan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Nah, hal-hal semacam ini tidak kita sadari. Sejauh mana kita merasakan bahkan menyadari kuasa Tuhan Yesus yang memerintah hidup kita. Sehingga tidak heran ketika kita menyanyikan beberapa pujian yang mellow maupun yang gegap gempita, tanpa ekspresi, gerakan tanpa makna. Jangan-jangan Tuhan Yesus pun ketika melihat kita dengan ekspresi semacam itu, Tuhan mengatakan, aku muak dengan korban pujian, aku muak dengan persembahanmu. Karena apa? Tidak didasari dengan hati yang tulus untuk menyadari siapa Yesus. Beda lagi ketika kita menyadari tokoh Yesus Kristus ini siapa dia dalam hidup kita. Beda, lain lagi ekspresinya. Beda lagi cara pandang kita menerima dia dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, muncul dalam peristiwa Natal itu tokoh orang Majus. Siapa orang Majus? Dalam beberapa penafsiran Alkitab, tokoh Majus ini disebut sebagai, ada yang menyebut ini adalah tokoh-tokoh terkenal, para raja. Ada yang menafsirkan ini adalah tokoh-tokoh perbintangan ahli nujum. Tak ubahnya seperti dukun dan sebagainya. Yang mampu membaca situasi kondisi tertentu melalui perbintangan. Dan ternyata orang Majus ini orang yang betul-betul memang memahami gejala-gejala tertentu yang akan terjadi melalui penampakan-penampakan atau gejala-gejala alam, termasuk diantaranya perbintangan. Dan notabene orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang jauh-jauh mewakili beberapa orang yang berasal dari beberapa benua. Ada yang dari benua Asia, Eropa, Afrika dan sebagainya. Di Alkitab tidak dimunculkan berapa orang Majus yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Ada penafsiran ada 4, bahkan ada 12, ada beberapa. Disinyalir para Majus ini mewakili persembahan yang mereka bawa, yaitu 3 orang, tetapi ternyata lebih. Ada 4 orang, ada 5 beberapa, ada beberapa sebagian berangkat bareng di tengah jalan nyempal atau balik jalan, karena mereka ketika dituntun menuju ke Bethlehem untuk mencari bayi Yesus, sempat kehilangan petunjuk, yaitu bintang itu. Sehingga tidak heran, akhirnya beberapa orang Majus ini datang kepada Raja Herodes untuk bertanya ketika kehilangan petunjuk itu. Dan beberapa yang lainnya mulai putus asa, ya sudah hilang petunjuknya, nggak usah dicari, jangan-jangan ini cuma dongeng dan sebagainya. Tetapi ada beberapa Majus yang meyakini melalui tanda ajaib ini, pastilah ada sesuatu yang akan digenapi. Kitab para nabi sudah menubuatkan, akan muncul seorang pemimpin, Raja Mesias. Dengan gigihnya beberapa Majus ini tetap ingin mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Tidak putus asa, walaupun beberapa saat mereka kehilangan petunjuk, tetap punya semangat, cari.
Pasti ketemu. Petunjuk hilang, cari jalan lain untuk bertanya. Mencari petunjuk yang lain. Dan itu terus diusahakan oleh mereka. Dan tidak heran, usaha mereka betul-betul terwujud. Dan mereka betul-betul menemukan bayi Yesus di kota Bethlehem. Sebegitu gigihnya. Dan sekali lagi, siapa orang-orang Majus ini? Notabene orang Majus ini bukan orang yang betul-betul percaya dan mengenal Allah. Mereka hanya berpatokan dari nubuatan kitab-kitab para nabi yang berkata bahwa akan lahir muncul seorang pemimpin dengan tanda itu, yaitu bintang. Dia yakini itu. Mereka tidak tahu siapa sosok pemimpin itu, statusnya bagaimana dan sebagainya. Bisa saja ketika mereka betul-betul menemukan bayi Yesus, bisa saja mereka kecewa. Katanya yang dinubuatkan kitab Nabi itu pemimpin. Lah kok ternyata yang muncul sosok manusia biasa. Lahir seperti orok biasa, bayi biasa, manusia biasa. Bahkan memiliki strata status sosial di bawah rata-rata. Status sosial rendah. Bisa saja para Majus ini kaget, loh pemimpin kok lahir di kandang? Kok tidak ada penyambutan? Kok tidak ada dekorasi? Bisa saja mereka kecewa. Tetapi ketika kegigihan mereka itu membawa mereka betul-betul menemukan bayi Yesus. Dengan antusias yang tinggi, mereka tetap datang. Di hadapan bayi, di hadapan manusia yang rendah, di hadapan manusia yang punya strata sosial rendah, seperti Yesus dan Bapak Ibunya, mereka sujud menyembah. Seperti yang saya katakan tadi, orang Majus ini orang yang tidak main-main. Sekarang kita berbicara tentang persembahan yang mereka bawa. Mereka tidak sekedar merendahkan diri di hadapan orang yang sebetulnya lebih rendah strata sosialnya. Tetapi betul-betul mereka bawa persembahan. Setelah menyembah, kemudian mereka persembahkan sesuatu. Dan sesuatu itu tidak main-main. Persembahan mereka itu bukan abal-abalan, bukan ceng-cengpo. Bawa parsel buah, makanan, atau enggak. 3 persembahan mereka itu sangat berarti dan tanpa kita sadari. Ketika persembahan itu memiliki makna nubuatan yang luar biasa. Yang pertama, kita mengenal yang namanya emas. Benda atau logam mulia. Apa yang saudara lakukan dengan emas ketika saudara akan memberikan emas itu kepada seseorang? Pilihan apa yang saudara lakukan ketika ingin dan memiliki kerinduan membawa emas ini untuk diberikan kepada seseorang? Kita akan berpikir bahwa orang yang akan kita kasih benda atau logam mulia ini pastilah orang spesial. Enggak mungkin saudara dan saya akan berikan batangan emas itu kepada pemulung atau apapun, pengemis dan sebagainya. Pastilah kita berikan kepada orang yang spesial karena ini barang spesial. Kita berikan barang ini kepada orang yang kita hormati. Orang yang punya nilai lebih. Karena barang ini juga punya nilai lebih mulia. Emas, betul enggak? Itu fakta.
dan mereka bawa emas itu kepada bayi Yesus. Apa makna dan artinya? Mereka memahami bahwa benar-benar yang mereka hampiri, yang mereka datangi adalah seorang pemimpin, raja yang layak dimuliakan dan dihormati. Oleh sebab itu mereka persembahkan sesuatu yang mulia, bukan ceng-cengpo. Mereka persembahkan emas. Yang kedua, mereka bawa apa? Kemenyan. Benda apa itu? Mungkin kita lebih populer mengenal benda itu di sekitar kehidupan para dukun. Karena sebetulnya kemenyan ini adalah benda perdupaan. Ini berasal dari getah kayu-kayu yang berkualitas, yang memiliki keharuman spesial. Kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, dipakai jadi media bagi para dukun untuk menipu, ngibuli saudara dan saya supaya terhubung dengan dunia lain, dengan engkong emak mbah kita yang sudah mati. Sebetulnya prinsip dari keberadaan kemenyan ini memang betul-betul benda yang spesial. Bahkan itu digunakan dalam perdupaan di dalam bait Allah yang sudah mentradisi pada saat itu. Pada waktu para imam-imam memimpin ibadah di dalam bait Allah atau sinagog, mereka bawa perdupaan, itu berisi menyan yang dibakar dan menimbulkan bau yang harum. Dan tradisi itu masih dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Katolik. Ketika mereka menyelenggarakan misa tertentu dan sebagainya, mereka membakar perdupaan. Dan salah satu material yang digunakan untuk perdupaan itu adalah kemenyan. Yang asli pada dasarnya, yang asli kemenyan itu berbau harum. Tapi sekarang kalau kita bau kemenyan, imajinasi kita kan horor. Beberapa kali di lingkungan saya, di kampung saya, di sekitar tetangga itu, beberapa punya tradisi bakar kemenyan. Selalu muncul suara-suara, Pak, sapa iki sing ngopeni tuyul? Pak, iki sapa sing ngopeni gendruwo? Lah ngopo? Lah iki mambu menyan. Jangan. Nah, pikiran kita, persepsi kita, sebetulnya kalau kita betul-betul paham tanpa diintervensi apa itu, tanpa pikiran kita terkontaminasi dengan hal-hal yang horor. Fakta, kalau kita bau dupo, menyan itu kan betul-betul harum. Harum itu. Ya karena kita ini sudah terkonsep, jenenge mambu menyan, itu urusannya mbek mistik. Urusannya dengan hal-hal yang berbau itu tadi, mistik itu. Horor tadi. Wah iki sapa iki, ono sapa iki? Sapa sing lewat dan sebagainya. Kemenyan dipakai perdupaan di dalam bait Allah. Supaya apa? Di dalam bait Allah itu dipenuhi dengan bau harum yang membawa jemaat Tuhan untuk benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan dan memotivasi jemaat untuk senantiasa memiliki kerinduan memberikan yang terbaik dan harum di hadapan Tuhan. Kemenyan berbicara tentang keberadaan imam, dan ini nubuatan. Majus membawa kemenyan dengan harapan sang pemimpin Mesias yang mereka temui itu bukan sekedar menjadi pemimpin, menjadi raja saja, tetapi mereka berharap benar-benar pemimpin ini menjadi imam bagi setiap orang, bagi setiap kepercayaan, bagi setiap agama. Dan itu fakta, Yesus adalah imam besar.
Yesus raja di atas segala raja. Yesus sebagai imam. Terus yang ketiga persembahannya apa? Mur. Apa itu mur? Itu bukan pasangannya baut. Bukan. Untuk apa Tuhan Yesus dikasih mur? Yusuf tukang kayu, bukan bengkel. Dan dia tidak butuh mur, baut, dan sebagainya. Mur itu sama seperti kemenyan. Itu dalam bentuk minyak. Itu juga dihasilkan dari kayu-kayu berkualitas. Kayu khusus, batang kayu yang namanya kayu balsam. Dan kayu ini ketika dipotong atau dipatahkan mengeluarkan getah. Dan getah itu berbau harum sekali pada waktu itu. Itu fakta Alkitab, fakta sejarah. Saya belum menemukan. Kalau gandarusa saya pernah tahu, menyantau mur ini. Ini cairan, ini benda berkualitas dan harganya mahal. Dan itu masih dipakai sampai sekarang oleh orang Arab Selatan. Dan ternyata mur yang berbentuk cairan, berbentuk minyak, mengandung minyak ini, itu cepat kering dan membentuk kristal, batu-batu kecil. Seperti kemenyan tadi membentuk kristal. Mur ini selain harum, ternyata dia punya fungsi. Dan digunakan oleh orang-orang pada saat itu. Mur ini untuk meminyaki jenazah. Supaya jenazah atau orang-orang anggota keluarga yang sudah meninggal ini, ketika dirempai, dicampuri dengan minyak mur yang harum, itu cepat kering dan awet. Artinya apa? Mur itu memiliki fungsi mengawetkan hal-hal yang cepat busuk dan sebagainya. Dan itu berbicara di sekitar sebuah kematian. Lalu ini berbicara tentang apa? Orang Majus ini punya persepsi. Orang-orang Majus ini punya prospek ke depan tentang Mesias ini. Mesias mereka yang mereka hadapi, Mesias yang mereka temui, bukan sekedar yang akan dinubuatkan menjadi raja, bukan saja menjadi seorang imam besar, tetapi dia juga dinubuatkan sebagai yang mati dan bangkit menggantikan segala hukuman dosa yang ditanggung oleh manusia. Dan itu yang ingin dilakukan oleh para Majus ini. Saudara-saudara yang kekasih, tiga hal ini berbicara tentang keberadaan Yesus. Yesus yang dinubuatkan sebagai seorang raja. Yesus yang dinubuatkan sebagai imam besar. Yesus juga yang dinubuatkan mati dan bangkit bagi keselamatan bagi setiap manusia. Bukan tanpa arti, bukan tanpa makna. Orang Majus ini tahu bagaimana memberlakukan semua persembahannya dan memperlakukan Yesus dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, menurut saudara dan saya, siapakah Yesus? Apakah ucapan bibir kita yang mengatakan dia adalah raja dan raja segala raja, betul-betul keluar dari dasar hati yang tulus bahwa Yesus adalah benar-benar raja di atas segala raja yang siap memimpin kehidupan kita? Atau ada tokoh-tokoh orang pihak lain yang kita buka celah untuk memimpin kita, entah itu uang kita, harta kita, kekayaan kita, selain Yesus. Yesus nomor 2, Yesus kepala nomor 2, Yesus pemerintah nomor 2, Yesus raja nomor 2. Atau siapakah? Apakah benar-benar seluruh kehidupan kita mengekspresikan sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita benar-benar menyambut Sang Mesias, Sang Raja. Dia adalah imam yang memimpin kita untuk masuk dan memperkenan kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan layak untuk mengalami kehidupan kekal.
bagi kita sekalian. Dan dia sudah buktikan itu. Dia lahir, mati untuk menggantikan segala ketidakberdayaan kita, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita ekspresikan respon kita terhadap Mesias, Raja di atas segala raja ini dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, bukan dengan penuh keraguan, tetapi penuh dengan antusias. Sukacita surgawi akan dipenuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia lahir untuk kami dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Katakan bersama-sama, dia lahir untuk kita. Sama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia, yes, dia bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala. Sekali lagi, katakan. Dia lahir untuk saudara dan saya. Dia bangkit bagi kami semua. Siapa dia? Yesus Tuhan kami. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Yes, amin. Dia firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan bersama, dia lahir. Ya Yesus firman Allah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan pengumuman. Kita selesaikan dulu lagu ini. Dia sobat kami, yang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang penebus juru selamat. Sekali lagi dengan penuh antusias deklarasikan, selamat dunia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah kehilangan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dalam peristiwa Natal ini. Alami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Pak Ferry. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima firman-Mu. Kiranya Engkau jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Sehingga berkat firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan bekal dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kami menyambut bagi anggota jemaat baru kalau hadir dalam ibadah yang pertama ini, yaitu Ibu Florencia Liliana Putri. Ibu Florencia Liliani Putri ada? Hadir? Ya, bisa bangkit berdiri untuk kami kenal. Ya. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, kami menyambut Ibu Liliana Putri dalam komunitas Gereja Isa Al-Masih Kudus. Sejak hari ini, sejak diwartakan dalam warta jemaat, maka Ibu
resmi menjadi anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selamat datang dan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya penekanan kepada Bapak dan Ibu untuk mengingatkan anak-anaknya nanti sore akan ada basar dari seksi KA. Diadakan 3 hari, hari Minggu, hari Senin dan hari Selasa. Dimulai nanti sore jam 3 sore. Mohon perhatian kepada orang tua untuk mengingatkan dan mengajak anak-anaknya untuk ikut dalam basar seksi KA. Info selengkapnya bisa dilihat di dalam Warta Jemaat. Ya, pagi hari ini kami menyambut apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal. Ada? Di atas? Ada ya. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun selama sepekan lewat ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 5 ya, 5 sampai dengan tanggal 11, dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir bisa bangkit berdiri untuk diberikan kenang-kenangannya dari majelis. Ada di atas? Oke, ada. Atas juga ada, silakan. Nanti Bapak Ibu majelis akan memberikan kenang-kenangan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung dalam doa, bersatu hati kita doakan bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Tuhan sudah genapkan usia setahun. Kami percaya perjalanan bersama dengan Tuhan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tentu ada banyak cerita, ada banyak kisah selama setahun yang sudah mereka lewati. Tetapi kalau pada pagi hari ini saudara-saudara kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami percaya ada begitu banyak berkat dan kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari istimewamu dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang melimpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, penyertaan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami, kiranya itu menyertai dan tinggal tetap di dalam kehidupanmu. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka engkau akan menikmati perwujudan nyata janji dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Demikian pula Tuhan, pagi ini kami membawa bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, apapun kondisi kesehatan mereka, Bapa di sorga, kami serahkan mereka kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah. Engkau mengasihi saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Apapun yang sedang mereka alami, apapun kondisi kelemahan tubuh yang sedang mereka hadapi, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, jamah mereka, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Sembari menunggu kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kiranya mereka terus berharap, terus percaya, dan terus bergantung kepada Tuhan, mengharapkan uluran tangan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka.
Kami juga berdoa untuk perawatan medis yang sedang mereka jalani. Baik obat-obatan yang mereka konsumsi, terapi-terapi khusus barangkali mungkin yang sedang mereka jalani. Kiranya Tuhan urapi itu semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri. Dengan penuh antusias, respon saudara terhadap pribadi Yesus menentukan kehidupan saudara bersama dengan Dia. Sepulang kita dari tempat ini, alami sukacita, damai sejahtera yang akan terus mewarnai kehidupan saudara. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Dengan bekal firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita untuk terus mengalami terang Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita yang kita tempuh. Mari kita pulang meninggalkan tempat kudus ini dengan membawa damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan dengan antusias yang tinggi itu, mari kita pulang dengan menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita, menyertai perjalanan kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapak terima kasih.